Cakepnya Bapak Ibu, ada Cakep. siang, ada malam, Cakep. Cakep. ada musuh, ada pula teman. Izinkan Cakep. saya mengucapkan salam untuk para peserta sosialisasi sekalian. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Semoga selalu senantiasa sehat di hari Jumat pertama bulan Januari 2025 di hari yang sangat mengesankan ini ya Bapak Ibu. BJ Kabupaten STMT yang kami hormati, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung, PPK, Pejabat Pembuat Komitmen se-Kabupaten Temanggung, PPJ Temanggung, Bapak Ibu Admin Sirup se-Kabupaten hari ini, maupun yang bergabung di link YouTube. Pertama-tama kita panjatkan puja atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa via Zoom dalam keadaan sehat di acara sosialisasi penginputan rencana umum pengadaan tahun anggaran 2025 di hari ini tanggal 3 Januari 2025. Sholawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Aryani Mitasari, panggilan Mita, Kepala Subbagian LPSE dan Advokasi PBJ Kabupaten Temanggung yang nanti akan memandu acara dalam sosialisasi hari ini. Saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat mengikuti Zoom Meet di pagi hari ini. Bapak Ibu yang terhormat, demi kelancaran kegiatan sosialisasi di hari ini, sejenak kita bersama-sama MT Doa belum ya? Bismillah. Ya, coba kita Oh ya udah. Ya, tuh Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. yang kawan Bapak Ibu PA KPA yang mewakili para PPK, para admin sirup Allah hormati ugi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat berkah ini terjadi kemis di dalam pak bahwasanya menindaklanjuti Kabupaten Temanggung tahun 2025. Izin share pada Bapak Ibu semuanya. Eh, bahwa dengan Temanggung tahun 2025 secara otomatis harus dimulai. Jadi setelah APBD disahkan, kemudian kita ada input DPA, RKA, RKA, DPA, kemudian kita input dalam SIPD, kemudian SIPD juga tahapannya sekarang sudah dikunci. Nah, tahapan selanjutnya bahwa proses pengadaan itu diawali daripada pengumuman. Nah, daripada pengumuman itu adalah yang terdapat di dalam sirup atau sistem informasi rencana umum pengadaan. Nah, di sirup itulah Bapak Ibu nanti akan dipandu oleh teman-teman tim teknis dari tim LPSE dan sirup bahwa kita memasuki di dalam ranah perencanaan pengadaan. Yang mana saya yakin pada Bapak Ibu sebelumnya telah menyusun identifikasi kebutuhan yang telah disusun, kemudian masuk dalam DPA, kemudian kita masuk ke dalam sekarang tahapan penginputan sirup. Kalau kemarin ada yang lelang dini, pengadaan dini, maka secara otomatis itu masih manual. Kemudian dalam proses pengadaan, itu langkah pertama, perencanaan pengadaan, disusun oleh PPK dan ditetapkan PAKPA meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang jasa, cara, metode, jadwal, dan anggaran. Dan langkah persiapan pengadaan meliputi nanti maksimal ya Bu Mita dan Pakati ditentukan maksimal 31 Januari harus sudah close. Karena ini nanti juga kaitannya dengan MCPKPK, nanti Bu Mita disampaikan kapan. Sudah tidak bisa, kalau mau perubahan ya harus izin kepada Bapak Sekda. Jadi persiapan pengadaan di sirup itu sudah harus diinput
tentang metode. Kemudian tidak lupa bahwa UMK, PDN, dan juga jadwal waktu jangan asal mengisi tetapi betul-betul direncanakan, matur kalian para pimpinan bahwa kapan mau dilaksanakan. Kemudian langkah ketiga adalah persiapan pemilihan, itu nanti koordinasi setelah sirup diumumkan, Bapak Ibu OPD bisa berkoordinasi dengan para pejabat pengadaan dari UKPBJ yang telah di-share atau telah disampaikan daftar pejabat pengadaan dari UKPBJ yang ditandatangani Bapak Sekda. Nah, langkah itu kemudian berikutnya adalah proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari PD bahwa selain kita membicarakan masalah ini penginputan sirup, kami mohon pencatatan non-tender penyelesaian pekerjaan pada tahun 2024 itu harus juga dilaksanakan sampai dengan selesai kontrak atau dengan serah terima dengan penilaian penyedia jasa. Makaten yang bisa kami sampaikan selalu tetap semangat demi melayani masyarakat, pengadaan lebih cepat, lebih baik. Selain menyelesaikan yang 2024, kami harapkan 2025 harus sudah selesai penginputan sirup pada bulan ini. Demikian Bu Mita selaku Kasubag LPSE dan Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam Zoom. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan di kami, kesalahan teknis di kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Monggo untuk selanjutnya untuk bagaimana pengisian sirup, kapan des dan kapan ditutup, monggo untuk dilanjutkan oleh tim. Demikian Bu Mita, kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu yang Bu Mita, suara belum terdengar Bu Mita. Oke, suara saya sudah terdengar, Jeh? Sudah, Mbak. Baik, Sudah terima merdu kasih. sekali pokoknya. Terima kasih Pak Kabak untuk sambutan dan tadi sudah dipertegas oleh Bapak Kabak bahwasanya acara sosialisasi ini merupakan tahapan pengadaan barang jasa di awal yaitu Bapak Ibu dimohon untuk menginput RUP dan RUP sendiri nanti ada batas waktunya untuk penginputan yaitu di tanggal 31 Januari 2024 otomatis nanti di tanggal 1 Februari 2000 mohon maaf 31 Januari 2025 dan otomatis nanti di tanggal 1 Februari 2025 itu sudah terkunci by system. Ngaten nggih Pak Kabak. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah waktunya untuk bersama kita simak materi terkait sosialisasi penginputan rencana umum pengadaan tahun anggaran 2025. Baik, mengingat pentinta acara pada hari ini diharapkan kepada Bapak Ibu yang join Zoom dan maupun di YouTube agar lebih aktif mengikuti serta nanti akan ada sesi diskusi serta bertanya jawab. Nanti akan disediakan waktu untuk bertanya langsung setelah narasumber kita memberikan paparannya lewat Zoom meeting ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita sudah tersambung dengan Ibu Kiki Emirasari Eskom. Sudah bisa menyapa Bapak Ibu, Mbak Kiki. Ya, selamat pagi Baik, rekan-rekan semuanya. oke. Nanti paparan akan dibawakan oleh Ibu Kiki Emirasari Eskom. Beliau ini adalah selaku pengelola LPSE Kabupaten Temanggung. Baik, untuk efisiensi waktu, kami persilahkan kepada Ibu Kiki memberikan paparannya. Waktu kami persilahkan sampai dengan jam 10.30 maksimal, Mbak Kiki 45 menit untuk memberikan paparan. Nanti bisa dilanjut dengan diskusi serta tanya jawab. Monggo, waktu kami persilahkan sepenuhnya.
Ya, terima kasih buat waktunya, Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Saya izin tes, suara saya jelas terdengar? Jelas. Merdu sekali, Ibu. Untuk Mbak share Vivi, screen-nya, apakah sudah terlihat jelas? sampun. Ampun, kurang. Nggih. Untuk share screen-nya kurang lebih Bapak Ibu sudah ya kurang lebihnya sih kita refresh saja nggih Bapak Ibu karena di sini dari tahun ke tahun setahun 2 kali kita pasti akan melakukan input sirup ataupun merubah sirup. Nggih. Untuk share screen yang pertama Bapak Ibu sudah paham sekali nggih apakah aplikasi sirup. Aplikasi sirup sendiri adalah aplikasi yang berbasis website yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan rencana umum pengadaan. Jadi yang diinput di sirup itu adalah rencana umum pengadaan. Pengadaan yang yaitu dia tahun kedua di mana kita melaksanakan integrasi sirup dengan SIPD RI. Yang awalnya di 2023 kita masih manual ya, masih tarik data manual, tapi di sini di tahun 2024 dan 2025 kita sudah melaksanakan integrasi sirup dengan SIPD RI. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabak, posisi saat ini SIPD RI sudah dikunci dari BPKPAD. Jadi kenapa kita membuat Zoom saat pagi hari ini karena sirup istilahnya SIPD-nya sudah dikunci, makanya kita bisa generate paket. Oke, berikutnya proses pengumuman RUP. Proses di sini yaitu langkah-langkah yang kita harus tempuh saat kita menginput sirup sampai dengan mengumumkan paket rencana umum pengadaan. Yaitu di sini langkah pertamanya yaitu anggaran sudah ditetapkan dan sudah dikunci oleh SIPD-nya oleh BPKPAD, kemudian BPK melakukan perencanaan pengadaan. Kemudian dalam perencanaan pengadaan di sini ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan, yaitu identifikasi kebutuhan barang jasa yang akan diadakan apa saja, baik itu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, jasa lainnya, ataupun pekerjaan terintegrasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan jenis pengadaan barang jasanya, apakah itu melalui penyedia, yaitu tender atau seleksi, e-purchasing, itu melalui penyedia, pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau pengadaan dikecualikan, itu melalui penyedia. Kemudian metode yang kedua yaitu melalui swakelola, yaitu ada swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Kemudian langkah selanjutnya yaitu PPK harus menetapkan cara pengadaannya. Kemudian pemaketan dari pengadaan barang jasanya dan menetapkan waktu pemanfaatan barang dan jasa tersebut. Sebelum melangkah ke langkah-langkah teknisnya ya Bapak Ibu, kita akan memahami terlebih dahulu apakah fungsi dari akun-akun pengguna yang ada pada aplikasi sirup. Di sini ada admin PPE. Admin PPE di sini ada di bagian pengadaan barang jasa, yaitu sebagai administrator sistem dari perwakilan suatu instansi yang mengelola aplikasi dan infrastruktur terkait pengadaan secara elektronik. Ini untuk admin PPE, kita ada di bagian pengadaan barang jasa, hanya satu. Kemudian akun kedua yaitu pengguna anggaran atau PA, yaitu pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran khusus SKPD. Akun berikutnya yaitu akun kuasa pengguna anggaran, yaitu akun KPA, selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran khusus sub SKPD. Iya Pak, siap. Kemudian akun keempat yaitu akun pejabat pembuat komitmen atau PPKOM. Di sini adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Khususnya di sini kalau untuk admin PPE tidak perlu dibahas nggih, karena hanya ada di bagian PPJ. Akun yang kedua yaitu akun PA. Peran PA dalam sirup. Peran PA atau KPA dalam sirup. Yaitu yang pertama yaitu melakukan kelola pengguna. Kelola pengguna di sini adalah mengubah data pengguna, menonaktifkan data pengguna. Salah satunya yaitu adalah PPK, karena PA atau KPA menunjuk PPK. Jadi nanti untuk penunjukan PPK itu sebenarnya dapat diaktifkan atau istilahnya ditunjuk, didelegasikan oleh PA atau KPA, diubah datanya maupun dinonaktifkan oleh PA atau KPA. Yang kedua yaitu melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Yaitu PA, KPA perlu melakukan verifikasi dan unverifikasi untuk akun PPK yang berada di bawahnya. Di sini verifikasi dan unverifikasi itu adalah mengaktifkan dan menonaktifkan yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan dari PPK. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, selama ini kami di bagian PPJ membantu untuk proses ini. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri oleh PA atau KPA, yaitu umpamanya PPK tersebut mutasi ke dinas lain. Berarti otomatis PPK tersebut harus dinonaktifkan dari sirup Bapak Ibu PA atau KPA. Kemudian PPK yang pindah ini akan diaktifkan pada dinas yang dituju. Sebenarnya ini untuk proses verifikasi dan unverifikasi ini bisa dilakukan oleh PA atau KPA sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu generate integrasi, yaitu generate RKAD dari SIPD. Untuk fungsi yang keempat yaitu melakukan kelola anggaran, itu jika dilakukan secara manual, yaitu menambah, mengubah, dan melakukan delegasi ke PPK. Fungsi yang kelima yaitu mengumumkan paket RUP. Jadi kadang kita di sini untuk yang konsultasi suka pada bingung. Ini paket ini yang ngumumin siapa? Yang melalui akses akun PA kah atau akun PPK? Jadi di sini fungsi-fungsinya adalah seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebihnya yaitu mengumumkan paket RUP itu adalah melalui akun PA. Yang berikutnya yaitu membatalkan finalisasi draft paket RUP. Itu adalah fungsinya melalui akun PA-KPA. Kemudian fungsi berikutnya yaitu melakukan revisi paket. Untuk melakukan revisi paket di sini adalah pembatalan paket RUP, revisi 1 ke 1, revisi 1 ke banyak, dan pengaktifan kembali paket. Kenapa? Proses melakukan revisi paket itu ada di akun PA-KPA. Terkadang mungkin Bapak Ibu mengalami ya saat mau merevisi paket, Bapak Ibu harus bolak-balik kok sampai ada muncul tanda pentung merah di depan paketnya. Itu karena dilakukan melalui akun PPK. Jadi membutuhkan persetujuan dari PA-KPA kembali. Jadi prosesnya lebih bolak-balik, ya, banyak langkah yang dilakukan. Tapi kalau Bapak Ibu akan melakukan revisi paket, lebih baik menggunakan akun PA atau KPA. Baik itu pembatalan paket, revisi 1 ke 1, revisi 1 ke banyak, maupun pengaktifan kembali paket. Itu melalui akun PA-KPA. Kemudian fungsi yang ke-8 yaitu konsolidasi paket dalam satuan kerja, yaitu strategi pengadaan barang jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Jadi sebenarnya di sini itu kita untuk sirup sendiri ada paket konsolidasi paket dari beberapa paket pengadaan, mungkin di situ ada dalam satu instansi, mungkin dinas, ada pengadaan ATK. Itu dapat dilakukan konsolidasi paket yang sejenis. Mungkin ada beberapa kegiatan yang memiliki rekening ATK semuanya. Nah, itu bisa dikonsolidasikan sebagai pengadaan barang jasa yang sejenis. Kemudian fungsi yang ke-9 yaitu memanfaatkan fitur Moner dan cetak paket RUP di satuan kerja, yaitu untuk mencetak rekap dari rencana umum pengadaan yang dilakukan oleh satuan kerja. Kemudian peran dari akun PPK dalam aplikasi sirup, yaitu melakukan update data
PPK. Kemudian yang kedua, menyusun rencana umum pengadaan aplikasi sirup. PPK melakukan identifikasi pemaketan, membuat paket penyedia, penyedia dalam swakelola dan membuat konsolidasi paket dalam satuan kerja. Di sini untuk fungsi yang kedua lebih pada detail paketnya. Jadi setelah PA atau KPA mendelegasikan paket hidup ke beliau. Umpamanya ada paket ATK, jadi buka satu persatu, nanti penyedia swakelola termasuk melengkapi detail dari masing-masing paket tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu melakukan finalisasi draft paket RUP. Jadi finalisasi draft itu dilakukan oleh PPK, bukan PA. Kita dapat melakukan finalisasi draft paket. Fungsi yang keempat yaitu inisiasi revisi paket RUP. PPK dapat mengajukan revisi untuk paket yang telah diumumkan oleh PA atau KPA. Jadi di fungsi yang keempat ini tetap PPK juga dapat mengajukan revisi melalui akun PPK. Kemudian untuk berikutnya identifikasi pengadaan barang jasa, akun belanja yang diinputkan pada sirup dan berhubungan dengan pengadaan jasa adalah rekening-rekening dari belanja operasional yang di dalamnya ada belanja barang jasa dengan kode rekening 5.0102 dan belanja modal dengan kode rekening 501. Maaf, ini salah ketik. Untuk belanja modal yaitu kode rekeningnya 5.02. Tidak ada 01-nya. Kemudian untuk akun belanja lain dalam bentuk pengadaan barang jasa, di sini ada belanja hibah 5105, belanja bansos 5106, belanja tidak terduga dengan rekening 503. Nah, yang diinputkan pada sirup di sini adalah khususnya yang poin kedua ya Bapak Ibu, belanja hibah, bansos dan tidak terduga itu adalah pengadaan yang diberikan dalam bentuk barang. Istilahnya memang diberikannya dalam bentuk uang, tapi diadakan melalui pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan yang diberikan secara langsung, umpamanya seperti hibah uang itu tidak diinputkan dalam sirup. Kemudian yang berikutnya, untuk batas waktu pengumuman sirup, PA-KPA, Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, menetapkan dan mengumumkan sirup paling lambat tanggal 1 Februari 2025. Mohon maaf, di sini sirup akan dikunci pada tanggal 1 Februari 2025 jam 23.59. Jadi kalau tadi batas waktu untuk penginputan sirupnya tanggal 31 Januari 2025, di sini sirup akan kami kunci di tanggal 1 Februari 2025 jam 23.59. Kemudian untuk des sirup akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 15 2025. Untuk des di sini Bapak Ibu bisa sekaligus konsultasi dan verifikasi dari paket-paket sirup yang Bapak Ibu sudah inputkan pada aplikasi sirup. Oke. Untuk slide berikutnya mungkin lebih langsung ke teknis ya Bapak Ibu. Untuk pertama kali kita saat membuka sirup melalui akun PA-KPA, kita akan melakukan generate RKAD SIPD. Diklik, kemudian bisa yang saya tampilkan di sini adalah untuk bagian PPJ, Bapak Ibu, PPJ sudah melakukan yang paling bawah, generate RKA sudah dilakukan tanggal 2 Januari 2025.
tanggal di sini adalah tanggal generate terakhir. Namun biasanya saat nanti di kurang lebihnya ada perubahan anggaran dan dari BPKPAD sudah kembali mengunci SIPD kembali saat ada perubahan anggaran, di sini akan otomatis tombol generate RKA ini itu tandanya bisa dilakukan generate. Kemungkinan ada perubahan anggaran. Jadi kalau di sini karena PBJ saat ini tidak ada perubahan anggaran, ya sementara jadi istilahnya tombolnya tidak aktif, jadi biru muda. Nah, bulan Maret begitu dan sudah diinputkan di SIPD. Contohnya nggih, upamanya bulan Maret ada perubahan anggaran, terus sudah diinputkan di SIPD dan sudah kembali dikunci oleh BPKPAD, otomatis tombol yang generate RKA di sini akan aktif menjadi biru tua. Dan Bapak Ibu bisa melakukan generate RKA kembali. Nah, kemudian setelah kita melakukan generate RKA, kita akan mengecek, PAKPA akan mengecek melalui sama tombol kelola data, kelola PKS yang kita klik, kelola PKS. Nah, di sini akan muncul program-program maupun kegiatan yang sudah kita generate RKA-nya. Jadi Bapak Ibu PAKPA bisa melakukan delegasi untuk masing-masing PPK yang akan melaksanakan dari kegiatan ataupun subkegiatan yang dilaksanakan atau diampu. Setelah kita melakukan delegasi PPK, Bapak Ibu PPK bisa langsung mengakses akun PPK melalui website LPSI Temanggung. Ya, Bapak Ibu bisa login melalui website LPSI Temanggung. Setelah masuk bisa klik e-procurement lainnya, tombol e-procurement lainnya. Kemudian Bapak Ibu sudah link masuk ke sirup dan akan muncul tampilan sirup untuk akun PPK. Kemudian Bapak Ibu PPK akan melakukan plotting pemaketan atau identifikasi pemaketan. Bapak Ibu bisa klik di RUP, kemudian dipilih rencana kerja anggaran. Tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu kurang lebihnya. Bapak Ibu bisa memilih program kegiatan umpama untuk PPK A, si A, itu PPK A, programnya apa, kegiatannya apa, subkegiatannya apa. Kemudian akan muncul seperti ini. Bapak Ibu nanti akan PPK akan mengidentifikasi pemaketannya. Di sini yang dipilih yang warnanya kuning ya Bapak Ibu. Kenapa warna kuning? Kalau kita memilih warna hijau di sini, otomatis nanti paket-paket yang akan muncul di sirup adalah paket-paket detail. Jadi umpama kalau ATK kita pilih di warna hijau, akan muncul paket ballpoint, paket tip X, atau paket lem begitu. Jadi otomatis kita pilih yang induk dari rekening itu, yaitu belanja alat tulis kantor yang warnanya adalah kuning. Itu yang akan kita checklist. Bapak Ibu PPK bisa menceklis di sini identifikasinya apakah paket tersebut itu melalui penyedia atau melalui swakelola atau melalui non pengadaan, istilahnya tidak melalui proses pengadaan barang jasa. Khususnya untuk yang non pengadaan di sini adalah honor. Honor itu kita pilih di non pengadaan. Ya. Kemudian bagaimana dengan perjalanan dinas? Perjalanan dinas, di dalam perjalanan dinas sendiri ada uang harian, uang saku, sewa kendaraan, ada sewa hotel, kemudian BBM, ada e-tol. Untuk pertama kali Bapak Ibu tetap memilih di yang warna kuning, belanja perjalanan dinas. Yang di checklist di sini adalah penyedia. Kemudian nanti setelah detail paketnya, Bapak Ibu umumkan saja dahulu. Namun sebenarnya untuk uang harian, uang saku itu tidak
melalui proses pengadaan barang jasa. Jadi kita akan revisi paketnya nanti setelah paket-paket itu diumumkan, baru Bapak Ibu akan melakukan revisi satu ke satu. Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan, monggo aja Bapak Ibu di akhir sesi ini saat tanya jawab bisa ditanyakan. Kemudian ini untuk delegasi sudah tadi yang untuk delegasi PPK. Ini proses generate paketnya. Kemudian setelah itu PPK setelah melakukan identifikasi pemaketan, maka akan paket-paket tersebut sudah langsung tergenerate ya Bapak Ibu, langsung muncul nama-nama pemaketannya itu disirup langsung belanja ATK, belanja perjalanan dinas dan lain-lain. Kemudian paket tersebut harus dilengkapi setelah kurang lebihnya ya Bapak Ibu, ini saya share dari bagian PPJ. Nah, paket-paket itu sudah akan terbentuk seperti ini. Jelas ya Bapak Ibu tampilan ininya nggih, screen-nya ya. Nah, kalau paket-paket seperti ini untuk waktu pemilihan masih NA. Terus beberapa sudah ada di sini juga sudah ada waktu pemilihannya. Terus dilengkapi di dalamnya paketnya. Benar. Setelah PPK melakukan identifikasi pemaketan dan dilakukan generate RKA, maka yang muncul adalah kurang lebihnya seperti ini. Langsung paket-paket tersebut terplotting dengan pagu-pagunya masing-masing. Namun paket ini harus dilengkapi untuk detail paketnya. Kurang lebihnya di sini perlu dilihat kembali detail dari paket tersebut termasuk spesifikasi pekerjaannya, apakah akan lebih didetailkan lagi, seperti contohnya di sini adalah pemeliharaan personal komputer umpamanya. Spesifikasinya bisa dilengkapi lagi, khususnya di sini ya Bapak Ibu, poin pentingnya yang harus Bapak Ibu perhatikan, ada item produk dalam negeri dan item usaha kecil atau koperasi. Item tersebut harus disesuaikan apakah benar barang tersebut dapat merupakan produk dalam negeri ataukah tidak. Jadi harus diisi awal nih Bapak Ibu, di perencanaan sudah harus di tagging memang apakah itu barang PDN atau bukan. Dan apakah barang tersebut dapat dilaksanakan oleh usaha kecil atau tidak. Kemudian di sini kita juga melengkapi juga nih Bapak Ibu, diperhatikan satu persatu termasuk MAK di sini sumber dananya. Sumber dananya apakah di APBD atau BLUD atau APBDP saat kita melakukan perubahan anggaran di akhir tahun. Kalau memang itu menggunakan anggaran APBDP, maka sumber dana di sini kita isikan APBDP. Kemudian untuk metode pemilihannya, di sini metode pemilihan Bapak Ibu dimohon jadi untuk mengurangi tingkat revisi sirup yang terus-menerus karena kita istilahnya mau mengunci sirup tersebut. Jadi sebelum Bapak Ibu menentukan metode pemilihan, diharapkan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan yang akan melaksanakan pemilihan. Jadi Bapak Ibu sudah dapat melakukan konsultasi dengan PP masing-masing yang sudah ditunjuk ya Bapak Ibu. Apakah pengadaan umpamanya ATK ini bisa dilaksanakan secara e-processing atau diadakan melalui pengadaan langsung? Atau paket PC ini, padahal dia barang non-PDN umpamanya, PC atau laptop non-PDN. Apakah metodenya kita bisa laksanakan secara PL atau e-purchasing atau seperti apa?
Jadi Bapak Ibu monggo bisa dimulai melakukan konsultasi dengan PP masing-masing. Sehingga saat sirup sudah dikunci, tidak ada lagi yang mengajukan saya masih harus ngubah metodenya salah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kami berikan waktu yang agak longgar di sini sepanjang Januari ya kurang lebihnya Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan PP masing-masing. Kemudian untuk jadwal di sini dimulai dari jadwal pemilihan penyedia terlebih dahulu. Jadwal pemilihan penyedia ini kita lakukan jangan semua istilahnya jangan semua paket diisi jadwal pemilihan penyedianya Januari, padahal paket tersebut baru bisa dilaksanakan di bulan Maret. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sesuai dengan istilahnya kita untuk membuat perencanaan yang lebih baik, mungkin lebih dijadwalkan sesuai kurang lebihnya kapan kegiatan atau paket tersebut akan dilaksanakan. Jadi umpamanya nih Bapak Ibu, nanti kalau mau pengadaan PC atau laptop, padahal kurang lebih, mungkin saya bisa berikan gambaran kalau Bapak Ibu mengisikan rencana anggaran kas, kurang lebihnya disesuaikan dengan untuk penjadwalan ini juga dari sisi anggarannya. Jadi saat anggaran ada, berarti jadwal di sini bisa kita laksanakan seperti jadwal kontrak. Setelah pelaksanaan kontrak adalah pemanfaatan bank. Yes. Lakukan mampu buat paket detailnya Bapak Ibu bisa menceklis di sini adalah FD, finalisasi draft. Paket tersebut akan difinalisasi. Kemudian Bapak Ibu akan melakukan pengumuman paketnya melalui akun PA atau KA. Yeah. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu untuk teknisnya. Saya sebenarnya hanya merefresh kalau kurang lebihnya kalau untuk admin RUP yang tidak ada perubahan atau tidak ganti orang biasanya kurang lebihnya tinggal refresh saja. Oh iya mengingatkan kembali langkah-langkahnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu semuanya terkait teknis dari penginputan sampai dengan pengumuman RUP. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa sampaikan melalui kolom chat atau bisa langsung disampaikan saat tanya jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang jelas. Terima kasih. Baik, Kembali waktu selanjutnya saya serahkan kepada oke. Bu Mita. Baik, terima kasih Bu Kiki untuk paparannya tadi cukup jelas dan detail. Prinsip kita hanya merefresh untuk materi, Nje. Semoga dengan refresh materi tadi Bapak Ibu tercerahkan kembali untuk segera menginput RUP di tahun 2025. Jika boleh mengulas kembali Bapak Ibu tadi dijelaskan juga oleh Bu Kiki kaitannya dengan yaitu untuk akun belanja yang berhubungan dengan pengadaan barang jasa. Seperti itu. Kemudian untuk generate RKA ini sudah mulai bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di perangkat daerah masing-masing ini sejak tanggal 2 Januari 2025. Kemudian untuk penetapan dan penggunaan RUP tadi juga sudah dipertegas dan diperjelas oleh Ibu Kiki bahwasanya
untuk penetapan dan pengenaan RUP ini di tanggal 31 Januari 2025. Begitu ya. Terus untuk pengunciannya nanti di tanggal 2 Februari 2025. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk detail paket tadi mohon untuk tagging PDN juga diperhatikan. Itu untuk sumber dana, jadwal pemilihannya juga diperhatikan Bapak Ibu, jangan sampai copy paste dari uh, inputan yang seperti itu Bapak Ibu. Karena kaitan dengan hal ini juga nanti berhubungan dengan komitmen realisasi pengadaan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung seperti itu. Baik, setelah nanti ada finalisasi draft, akan diumumkan RUP-nya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan di paparan oleh Bu Kiki bahwasanya di penginputan RUP ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pejabat pengadaan masing-masing perangkat daerah dan untuk pejabat pengadaan juga sudah di-share nggih suratnya di perangkat daerah masing-masing ini dapat pejabat pengadaan siapa dan itu sudah semuanya tershare ke seluruh perangkat daerah. Kemudian Bapak Ibu untuk surat ini untuk surat pemberitahuan input RUP penetapan dan undangan DES Sirup tahun 2025 ini sudah terpublish dan tershare ya Bapak Ibu melalui akun Sri Kandi, kepala pejabat maaf Sri Kandi di kepala dinas atau kepala perangkat daerah masing-masing di tanggal 31 Desember 2025. Kemudian Sovel juga kita sudah share juga di WAG eh, admin Sirup ya Bapak Ibu. Nanti untuk jadwal des juga sudah terplotting di situ Bapak Ibu. Untuk ruangan itu di ruang rapat bagian PBJ Sekda lantai 3, Terus tadi ruang aku lab kalau komputer yang tadi mulas. LPSE seperti itu. Nanti Ibu bisa dilihat kembali untuk jadwal des dapat di tanggal berapa seperti itu Bapak Ibu. Itu akan dimulai di tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025. Baik, sebelum lanjutkan acara berikutnya, Bapak Ibu mohon jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat oleh admin ya Bapak Ibu. Mohon diisi untuk daftar hadirnya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sharing session ini bisa Bapak Ibu mengajukan pertanyaan atau memberikan informasi kaitannya dengan RUP, penginputan RUP tahun 2025. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan atau bisa raise hand di Bu Mita, link J. Zoom. Mau tanya, J? J, terkait dengan pelaksanaan belanja, karena kita di RSU terkait dengan pelayanan juga. Tadi kan RUP dikunci di 31 Januari. Apakah sebelum itu kami bisa belanja atau setelah dikunci baru kami bisa belanja? Terima kasih. J. Matur suwun Mas Yusuf, Mas Yusuf Lano dari RSUD. Ini tadi pertanyaan bagus. Apakah sebelum dikunci intinya bisa belanja atau tidak seperti itu, J?
Mbak Kiki kembali bahwasanya jika boleh menjawab secara ini sederhananya seperti itu, bahwa belanja pengadaan itu akan bisa dilaksanakan jika RUP itu sudah diumumkan seperti itu. Monggo jika memang mau dilaksanakan sebelum pengkuncian itu sangat bisa dilaksanakan dengan catatan RUP tersebut sudah difinalisasi dan diumumkan. Tapi lebih jelasnya monggo Mbak Kiki untuk menjawab pertanyaan dari Mas Yusuf Lano tersebut. Monggo Mbak Kiki. Nggih, eh, Pak Lano khususnya sama seperti Bu Mita sampaikan tadi, nggih Pak, untuk paket di RUP yang sudah difinalisasi draft dan sudah diumumkan itu sudah bisa dilaksanakan. Namun saat kita melakukan istilahnya ada perubahan, ya mungkin belum dikunci nggih Pak, terus dilakukan perubahan, otomatis itu akan merubah kode dari RUP tersebut. Jadi kalau umpamanya ada paket konstruksi saat kita di dokumen pengadaannya gitu nggih, setelah kita melakukan paket narik data kode RUP-nya di paket umpamanya tender atau EPL mungkin gitu kan. Setelah itu dilakukan perubahan, otomatis kode RUP-nya akan berubah. Jadi kalau umpamanya sebisa mungkin saat paket itu sudah dilaksanakan, jangan merubah dari detail dari paket tersebut sehingga kode RUP-nya tidak berubah. Begitu, Pak. Berarti gini, Bu, misalnya eh, sebelum saya belanja, berarti saya harus ngisi RUP dulu gitu. Belum Iya, betul, belanja Pak. kan saya harus eh, ngisi RUP Iya, dulu. betul, Betul. Pak. Oh, oke. Termasuk nanti untuk kegiatan yang melalui paket yang melalui pengadaannya melalui media e-purchasing ya Bapak Ibu, karena kita di tahun ini mulai dilaksanakan katalog C6, jadi otomatis nanti akan menarik kode RUP yang ada pada sirup dari masing-masing perangkat daerah atau satker Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bisa RUP sudah harus segera diinput dan diumumkan. Setelah itu Bapak Ibu baru bisa melaksanakan proses pengadaannya. Nggih, kurang lebih. Oke, matur nuwun Mbak Kiki. Baik, seperti itu Mas Yusuf untuk penjelasannya. Dan Bapak Ibu semuanya mohon diperhatikan juga karena ini untuk generate RUP ini sudah bisa dimulai sejak tanggal 2 Januari 2025. Mohon nanti saat DES itu sudah prepare dari awal ya. Itu kita menjadwalkannya itu kan DES jadinya hanya proses menuju verifikasi saja atau mencukupi kekurangan jika di Bapak Ibu itu memang belum semuanya terinput seperti itu. Jangan sampai saat DES justru Bapak Ibu itu baru memulai penginputan seperti itu. Mohon di apa namanya? Diperhatikan juga untuk jadwal penginputan dan jadwal akan dikunci apa namanya aplikasi RUP di perangkat daerah masing-masing seperti itu. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari Kelurahan Waliteron Utara, Mbak Kiki, eh, tentang bagaimana tata cara login. Nah, ini login di yang apa ya, Bapak Ibu dari Waliteron Utara ini yang ditanyakan. Ini minta di-share ulang tata cara loginnya. Ini login RUP ya yang dimaksud ya. Halo, Wali Telon Utara, Kelurahan Wali Telon Utara, masih bergabung kah? Dari Kelurahan Wali Telon Utara tidak ada mic ini, Mbak Kiki. Mungkin bisa di-share ulang tata cara login di RUP-nya aja secara singkat. Monggo Mbak. Izin Bu Mita Oke, Pak Edi. menambahin yang Mas Yusuf Plano tadi.
Intinya Mas Yusuf bahwa proses pengadaan itu diawali daripada pengumuman. Itu jadi sebelum belanja diumumkan dulu. Makaten tambahanipun itu aja. Monggo Mbak Kiki dilanjut. Untuk akun PA-KPA itu digunakan untuk melakukan, ini ada berapa poin? 9 poin ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu melakukan kelola pengguna. Ini kurang lebihnya untuk menonaktifkan, mengubah dan mengaktifkan pengguna, yaitu pengguna di sini adalah PPK maupun PPK ya, PPK yang ada di dinas atau satker yang Bapak Ibu ada. Kemudian yang kedua yaitu untuk melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu melakukan generate integrasi dari SIPD, itu menggunakan akun PA-KPA. Kemudian yang keempat, melakukan kelola anggaran. Jika itu manual, kelola anggaran di sini yaitu kelola PKS. Jadi menambah, mengubah atau melakukan delegasi PPK. Pada saat tadi kelola PKS, kelola delegasi PPK. Kemudian yang kelima yaitu mengumumkan paket RUP. Itu dilakukan melalui akun PA-KPA. Yang berikutnya yaitu untuk membatalkan finalisasi draft paket. Itu dilakukan melalui akun PA-KPA, revisi paket. Lebih baik melalui akun PA-KPA supaya Bapak Ibu tidak menempuh langkah yang bolak-balik. Jadi lebih simpel nih Bapak Ibu untuk melakukan revisi paket ataupun pembatalan paketnya. Kemudian yang kedelapan yaitu melakukan konsolidasi paket, itu dilakukan melalui akun PA-KPA. Dan berikutnya itu memanfaatkan fitur Moner atau monitoring dan evaluasi. Kemudian mencetak rekap dari RUP juga dilakukan melalui akun PA-KPA. Kemudian untuk akun PPK itu digunakan untuk melakukan update data PPK. Yang kedua, menyusun RUP di aplikasi Sirup, yaitu melakukan identifikasi pemaketan. Seperti yang tadi saya tampilkan, yaitu plotting pemaketannya, apakah dia melalui penyedia, atau melalui swakelola, atau penyedia dalam swakelola, atau konsolidasi paket. Kemudian melakukan finalisasi draft, itu juga menggunakan akun PPK. Dan yang berikutnya yaitu inisiasi revisi paket RUP. Itu juga bisa dilakukan melalui akun PPK. Demikian Bapak Ibu, mungkin yang dari Kelurahan Walitelon Utara yang tadi mengajukan pertanyaan. Baik. Apakah sudah cukup jelas dari Kelurahan Walitelon Utara? Saya rasa cukup, ya. Bapak Ibu perlu kami informasikan kembali, Bapak Ibu, kaitannya dengan penginputan RUP ini mohon sangat diperhatikan, Bapak Ibu, untuk tagging PDN, karena mengevaluasi RUP yang tahun lalu di tahun 2024, mohon untuk perencanaan di perangkat daerah masing-masing ini di garis bawahi untuk barang yang memang itu tidak ber-TKDN dan barang yang memang sudah ada TKDN-nya. Nanti untuk tagging PDN-nya diperhatikan kembali, jangan sampai tagging PDN yang merupakan komitmen awal dari Bapak Ibu di perangkat daerah masing-masing untuk komitmen perencanaan baik pengadaan maupun komitmen perencanaan PDN ini akan tidak berbanding sama dengan realisasi yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan di saat eksekusi pengadaan barang jasa seperti itu, ya. Jikalau memang untuk barang-barang yang memang tidak ada TKDN-nya, taggingnya mohon diisi tidak seperti itu, nggih, Bapak Ibu.
Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ade. Pak Ade, kenapa nggak buka ini aja mic-nya Pak Ade? Ini dari Pak Ade Wicaksono, JFPBBJ Muda Kabupaten Temanggung nih bertanya untuk RUP yang sudah diumumkan atau untuk RUP pengadaan dini Untuk RUP yang sudah diumumkan yaitu pengadaan dini, itu ada kemarin di inputnya adalah melalui manual. Jadi otomatis saat nanti generate paket, saat generate paket, PPK melakukan plotting paketnya itu dipilihnya non pengadaan karena itu sudah dibuat, istilahnya pemaketannya sudah dibuat sebelumnya melalui manual. Jadi untuk plotting pemilihannya itu jangan dipilih penyedia swakelola atau penyedia dalam swakelola, namun dipilihnya NP, non pengadaan. Supaya nanti tidak dibuatkan paket kembali di RUP-nya. Begitu mungkin Bapak Adi. Apakah sudah jelas, Mas Ade? Oke, sudah. Baik. Ini ada dari Dinpusip, bisa mau ditanyakan apa ini? Izin Bu tanya dari Dinpusip, mau tanya apa? Bapak monggo. Izin Mbak Mita, mohon Baik. izin. Jelas ya? Halo, jelas. J, Pak, jelas. Jadi gini Bu Mita, di kami itu kan ada pengadaan dari dana alokasi khusus. Terus kemarin itu kan sampai dengan review gubernur itu kami untuk penginputan di dalam SPD itu masih berupa gelondongan. Dan sampai sekarang itu memang belum ada informasi kapan mau dirinci lagi. Nah itu terus bagaimana Mbak? Belum kita mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Ini dengan Bapak siapa atau Mas siapa dari Dinpusip ini? Saya Agus Bu Mita. Oke. Pak Agus. Baik, untuk pertanyaannya tadi dari Dinpusip ini ada anggaran yang sumber dananya itu dari dana alokasi khusus, begitu nggih Pak Agus nggih? Dan paketnya itu masih gelondong dan belum dirinci karena rinciannya juga masih menunggu info dari pusat. Mohon pencerahannya Mbak Kiki, bagaimana untuk penginputan di RUP-nya? Mohon izin menyampaikan dari Dinpusip tadi kalau DAK berarti nanti tetap untuk penginputannya kalau saat ini berarti kan di SIPD-nya masih ngelondong nanti untuk di sirupnya juga masih ngelondong dulu saja Pak sambil menunggu juklak dari pusat. Setelah juklak turun biasanya nanti akan ada seperti rencana anggaran yang lebih detailnya Pak. Jadi nanti kita tinggal revisi satu ke banyak saja. Nanti paket-paket apa saja yang akan muncul dari situ. Terima kasih. Begitu mungkin. Baik. Waktunya masih ada, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan kembali ini? Mungkin teman-teman dari PPUKBPJ nanti juga akan membersamai Bapak Ibu dalam acara DES yang akan dilaksanakan di tanggal 9 Januari sampai dengan 16 Januari. Ini nanti juga akan didampingi juga oleh teman-teman pejabat pengadaan dari bagian PBJ. Monggo, ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Mita, izin bertanya Mbak Mita dari Kecamatan Parakan. Monggo, Pak. Berkaitan dengan nanti mau dilaksanakan musren itu tanggal 25 sampai 29 Januari 2025. Untuk pengadaannya apakah
kalau waktu copy paste dulu Bapak PBJ mengumumkan untuk membuat bersurat ke PBJ untuk RUP manual. Mohon izin untuk bertanya ini Mbak Mita, apakah karena sudah di entry dan sudah di generate, sudah diumumkan, apakah masih kita berkirim surat untuk membuat RUP manual, apakah apa tidak, apa cukup kita koordinasi dengan pejabat pengadaan. Gitu Mbak Mita, terima kasih. Baik, ini dari Pak Ripto, nggih. Pak Ripto dari Kecamatan Parakan. Ini untuk paket-paket yang terinfo awal kemarin di bulan Desember, nggih. Untuk acara musrembang, apakah harus bersurat? Ah, prinsip Pak Ripto, kemarin yang diinfokan saat webinar tempo hari tanggal 17 Desember nggih, 2024 itu diinfokan oleh Pak Kabak untuk paket-paket yang memang mau dilaksanakan pengadaan dini. Pengadaan dini adalah penginputan, pengumuman, dan eksekusinya itu adalah N-1 tahun anggaran, jadi dieksekusi di tahun 2024. Namun, untuk hal ini, karena di Kecamatan Parakan ini eksekusi tersebut sudah masuk di tahun 2025, Pak Ripto. Jadi kita laksanakan saja sesuai dengan prosedur yang sudah jalan ini, yaitu dengan generate RUP dan nanti penginputan RUP di tahun 2025 sesuai dengan arahan dan paparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Kiki lewat um, apa namanya uh, paparannya tadi Pak Ripto. Jadi tidak perlu lagi Pak Ripto dari Kecamatan Parakan itu bersurat ke kami seperti itu. Oke, Atau siap. ada tambahan dari Mbak Kiki, monggo dijelaskan, Mbak. Eh, tidak ada Bu Mita, sudah sesuai dengan yang Bu Mita tadi sampaikan. Tambahan aja Bu Mita. Monggo, Pak. Ya, jadi untuk Pak Ripto tadi ditanyakan satu memang pada awal kemarin, misal untuk musrenbang yang awalnya mungkin musrenbang itu di tanggal 2 Januari atau apa, lah proses pengadaannya memang sebaiknya di N-1 atau di Desember pada akhir mungkin sudah menghubungi PP-nya. Tetapi kalau sudah sekarang ya sudah sesuai yang dinyatakan Bu Mita tadi Mas Ripto bahwa ya udah pelaksanaannya tahun ini ya juga seperti tadi sudah seperti biasa sudah normal kembali kecuali memang direncanakan musrenbangnya itu mau sebelumnya atau musrenbangnya itu mau dilaksanakan di awal Januari kemudian proses pengadaannya atau pemilihannya atau belanjanya proses pemilihannya ya belanjanya tetap di Januari tapi prosesnya kemarin misal jenengan hubungi kepada PP oh ini saya mau pesan makan minum secara online secara daring. Nah, itu baru mengajukan surat karena di kemarin. Tapi kalau ini sudah enggak, tinggal langsung Mas Repto menghubungi kepada PP-nya ini Pak, besok mau mengadakan apa makan minum untuk Musrenbang. Itu aja Mas Repto mungkin kurang jelas atau gimana? Siap, sudah jelas Pak Kapan. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Pak Mita. Oke, JJ. Sama-sama Pak Ripto. Mudah-mudahan sudah mulai di-generate dan di-input, untuk RUP-nya. Sudah OTW ini Mbak, baru separuh. OTW, ojo takon wae, gitu ya, Pak. Oke. Baik, mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk penginputan RUP jangan sampai akan dilaksanakan saat DES. Jadi nanti DES kami hanya menerima apa namanya hasil dari generate inputan RUP Bapak Ibu. Jadi on proses agar jadwal yang sudah kita rencanakan ini berjalan dengan baik ya Bapak Ibu karena memang terbatas oleh waktu juga di awal Januari 2025 ini. Nanti di Februari itu sudah pengkuncian seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan
Jadi nanti setelah Zoom di hari ini mohon yang tadi sudah proses OTW segera dikebut ya Bapak Ibu untuk input RUP-nya seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari perangkat daerah masing-masing? Puskesmas ini biasanya sangat aktif bertanya saat des karena saat des yang lalu-lalu ini juga sambil nginput ya. Mohon maaf ini dari Puskesmas. Bu Mita menambahkan sedikit Bu terkait akun. Nggih. Bapak Ibu menambahkan sedikit sesuai yang tadi saya sampaikan nggih Bapak Ibu terkait akun PPK. Akun PPK yang mengalami mutasi, pindah ke dinas lain, nggih Bapak Ibu. Memang sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 awal, kami masih memiliki rekap dari akun PA-KPA masing-masing dinas. Karena waktu itu passwordnya masih sama semua. Istilahnya kami rekap dan passwordnya masih ada di kami. Namun di tahun 2024 untuk akun PA-KPA pernah dilakukan penggantian password. Itu permintaan langsung yang dari LKPP by system ya Bapak Ibu. Jadi otomatis PA-KPA akan mungkin nama usernya tetap sama, tapi passwordnya akan diganti oleh PA-KPA masing-masing. Jadi kami sudah tidak mempunyai rekap dari akun PA-KPA yang ada di Temanggung. Oleh karena hal tersebut, untuk melakukan proses yang tadi saya sempat share itu ya Bapak ya sebentar saya bukakan. Untuk ini fungsi dari akun PA-KPA nomor 2 yaitu melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Jadi jika ada PPK yang masuk ke dinas Bapak Ibu Saudara semuanya ataupun keluar dari dinas Bapak Ibu itu harus dilakukan oleh PA atau KPA dari dinas masing-masing. Jadi kami sudah tidak bisa membantu lagi karena istilahnya rekapnya sudah tidak ada di kami. Jadi kami sudah tidak bisa mengakses akun dari PA KPA yang ada di Temanggung. Jadi saya share sedikit untuk proses verifikasi dan unverifikasi akun PPK. Bapak Ibu bisa login menggunakan akun PA atau KPA. Kemudian Bapak Ibu klik di kelola data, kelola pengguna. Nah, di sini akan muncul nama-nama PPK yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu semuanya. Kemudian saat ada PPK yang beliau harus pindah ke dinas lain, Bapak Ibu cukup klik di sebelah kanan sini, yaitu batalkan verifikasi pengguna. Tanda panah 2 ini kita klik. Kemudian bisa diisikan di sini mutasi ASN. Kemudian klik hapus. Nah, otomatis PPK tersebut akan dinonaktifkan atau diunverifikasi dari OPD Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagaimana saat ada PPK yang pindah masuk ke OPD saya umpamanya. Contohnya ini ada di poin 1 ya Bapak Ibu. Setelah diunverifikasi dari dinas lama, otomatis PPK, akun PPK yang bersangkutan, yang tadi saya unverifikasi tersebut akan diminta untuk melengkapi data saat beliau masuk di aplikasi Sirup. Jadi PPK tersebut harus memasukkan OPD yang menjadi dinas tujuan. Update datanya tersebut dimasukkan OPD yang menjadi dinas tujuan.
Umpama di sini saya poin 1 ya, umpamanya akun PPK-nya atas nama latihan PPK 138 ini adalah PPK yang masuk di dinas saya. Otomatis saat latihan PPK ini mengupdate data masuk ke bagian PPJ, otomatis akan masuk di kelola penggunanya dengan kode dengan tombol seperti ini, Bapak Ibu. Ada pensil, panah ke bawah, dan centang biru. Kemudian kita klik yang ada centang birunya, verifikasi pengguna. Kemudian kita klik tombol verifikasi. Otomatis latihan PPK ini akan masuk menjadi list PPK yang ada di OPD Bapak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dari fungsi verifikasi dan unverifikasi akun PPK oleh PA-KPA. Mungkin ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Kiki, tambahan informasi kaitannya dengan akun PPK, akun PPK yang ada di perangkat daerah masing-masing. Dan menginformasikan kembali Bapak Ibu di tahun 2024 ini untuk akun PA-KPA di bagian PBJ sudah tidak ada rekapnya lagi ya. Kami sudah tidak mempunyai rekapnya dan mohon nanti jika ada yang lupa paspor dan yang lainnya itu murni sudah harus diakomodir oleh perangkat daerah masing-masing seperti itu. Ada informasi tambahan lagi Pak Edi? Ya, sedikit saja bahwa perlu diinformasikan sekarang proses pengadaan barang jasa sudah tergenerir di SIPD RI, sudah tersinkronisasi mulai daripada perencanaan sampai ke pembayaran akuntansi, ngeten Mbak Mita. Jadi sekarang sudah dengan BPKPAD, Bapeda kita jadi sudah jadi satu di dalam SIPD RI. Jadi pada Bapak Ibu semuanya bahwa besok juga sudah melaporkan proses pengadaan barang jasanya itu sampai di akhir atau sampai di BAST atau di berita acara serah terima. Ngeten, Mbak Mita sekedar informasi saja. Jadi mohon kepada teman-teman semuanya, terutama admin sirup, betul-betul dalam mengisi sirup, baik metode, jadwal, kemudian tata cara, kemudian P3DN, UMK, itu harus betul-betul diperhatikan dan melaporkan kepada atasan. Saya kira ke depan semakin pintar semuanya, semakin lincah karena sudah terbiasa, sehingga ke depannya nanti sudah semakin ringan karena sudah terbiasa. Makaten Ibu Mita tambahanipun, matur suwun. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak dari perangkat daerah mana ini? Eh, Pak Edi, selaku ini bertanya selaku sekretaris P3DN ya Pak G, karena ada kaitannya juga dengan perencanaan PBJ juga nih Pak. Eh, di kegiatan belanja barang Pak Edi, jika uh, input RUP-nya itu tagging PDN dan UMK-nya itu diisi tidak, apakah ke depan perlu izin kembali Pak? Karena mengingat tagging itu komitmen awal ya Pak ya, komitmen awal sudah tidak menggunakan barang ber-TKDN, apakah ke depan tetap diwajibkan untuk melakukan izin ke tim P3DN? Mohon arahan dan informasinya Pak Edi. Ya, matur suwun Bu Mita. Jadi terkait TKDN begini. Jadi saya harapkan nanti di akhir Januari sudah selesai semua inputnya dan seluruhnya sudah TKDN tadi sudah di-tagging. Nah, yang non TKDN nanti kami rapat bersama tim P3DN Kabupaten Temanggung
untuk memvalidasi daripada yang tagging non TKDN. Kemudian dirapatkan oleh tim P3DN sekali. Dan besok sudah tidak ada rapat lagi. Bahasanya seperti itu. Jadi saya anggap besok kalau yang sudah tagging PDN ya sudah harus PDN. Gitu. Jadi izinnya kan izin itu kan dilaksanakan untuk belanja non TKDN atau non PDN. Maka begitu tagging di tagging SIPD itu non PDN, maka akan kami kaji sekaligus semua OPD 103 OPD bareng. Nanti didapatkan oleh tim P3DN. Makatan Bu Mita dan yang umpamanya sudah terlanjur tagging PDN kok besok tidak PDN ya izin. Nah, harapannya besok untuk menghindari itu biar tidak terlalu banyak rapat ya sekali sudah taggingnya sudah benar. Kalau kemarin kan asal karena tidak terbiasa asal saja taggingnya. Mengatakan kemudian ini ada 2 pertanyaan itu mungkin Mbak Kiki yang menjawab untuk KPA dan ini ada pagu penarikan di RUP itu. Gitu Mbak Mita. Baik, Pak. Terima kasih untuk informasinya sekaligus menjawab dari pertanyaan kaitannya dengan P3DN, ya Pak nggih. Untuk 2 pertanyaan dari Kelurahan Manding dan ini Pak Ade lagi bisa langsung dijawab nggih Mbak Kiki di kolom chat. Nggih, izin menjawab untuk pertanyaan dari Kelurahan Manding, ya Bapak Ibu. Untuk KPA yang mengampu 2 kelurahan atau unit perangkat daerah, username akun KPA bisa sama atau 2 kelurahan tersebut. Untuk username sirup, untuk username-nya itu adalah sudah terplotting nama kelurahannya, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau di sini saya lebih nyambungnya untuk username LPSE-nya, jadi untuk PPK-nya. Nanti untuk PPK itu harus tetap pengajuan ke bagian PBJ supaya dibuatkan akun umpamanya 1 orang menjabat, yang 1 sebagai Pak Lurah Kelurahan A dan yang kedua PLT. Jadi nanti pengajuan untuk akun sebagai PLT-nya. Kalau sebagai Pak Lurahnya kan otomatis nanti akan mengikuti akun yang sebelumnya sudah ada. Tapi kalau mengampu 2 OPD tersebut, biasanya nanti akun yang keduanya PLT itu harus membuat akun yang berbeda. Tapi kalau untuk username dari sirup sendiri itu sudah terplotting dari nama kelurahannya. Begitu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika jumlah pagu penarikan RUP lebih rendah dari RKA? RKA di sini, DPA. kalau untuk DPA penetapan ya khususnya, kurang lebihnya karena kita generate dari SIPD, otomatis pagunya adalah sama. Kecuali saat nanti ada perubahan dan itu belum dikunci oleh BPKPAD, otomatis itu belum bisa ditarik melalui generate RKA-nya. Jadi istilahnya kalau umpamanya pagunya seharusnya sih sama untuk penarikan SIPD ke RUP seharusnya sama, kecuali ada perubahan anggaran. Demikian mungkin Bu Mita. Saya menambahkan sedikit Bapak Ibu terkait akun tadi yang seperti saya sampaikan. Karena akun PA-KPA tersebut sudah ada perubahan password, otomatis kami tidak bisa mengakses dari akun PA-KPA Bapak Ibu semuanya. Terus tadi ada yang menanyakan juga bagaimana kalau admin RUP-nya atau KPA-nya sendiri lupa untuk username dan password-nya. Jadi otomatis kemarin ada contoh, salah satu contoh dari Dishub juga seperti itu. Dari pihak Dishub harus membuat dari PPK khususnya melalui akun PPK atau melalui bersurat langsung melalui e-office LKPP ditujukan ke bagian Deputi Perencanaan LKPP untuk pengajuan
reset password. Jadi harus bersurat ke LKPP. Kemudian nanti dari pihak dimohon untuk surat tersebut diberikan nama dan kontak PIC dari OPD yang mengajukan. Jadi nanti dari pihak LKPP akan menghubungi langsung untuk proses reset akunnya atau reset passwordnya dari akun PA-KPA tersebut. Demikian Bapak Ibu. Ya, itu tambahan informasi dari Bu Kiki kaitannya dengan cara pengajuan reset password. Sekali lagi, untuk reset password tidak bisa kami akomodir kembali nggih. Untuk LPSE Kabupaten Temanggung tidak bisa mengakomodir kaitannya dengan reset password atau apa namanya password yang lupa dari perangkat daerah itu kami tidak bisa menangani kembali seperti itu. Kemudian penting di eh, ingat Bapak Ibu bahwasanya Pagu RUP ini harusnya itu adalah sama dengan Pagu pengadaan di SIPD. Maka dari itu setelah nanti Bapak Ibu generate dan input RUP akan dilaksanakan DES, itu nanti akan kita tim DES yang akan dibantu juga oleh uh, Bapak Ibu pejabat pengadaan yang mengampu perangkat daerah masing-masing itu kita akan combine untuk menyandingkan Bapak Ibu inputan RUP Bapak Ibu itu apakah sudah sama dengan pagu pengadaan di SIPD seperti itu. Mbak Mita, mohon bertanya lagi Mbak Mita. Nuwun sewu untuk berkaitan dengan jasa lainnya Mbak Mita. Karena di Kecamatan Paraan itu kan ada tenaga SS yang kurang dari 2 tahun masa kerjanya. Jadi untuk pengadaannya itu lewat jasa lainnya itu tagihnya lewat apa Mbak Mita? Tadi wong saya pas ada meeting sebentar dengan Pak Sekcam, jadi mungkin kalau sudah dibahas Pak belum, saya mohon infonya Mbak Mita. Terima kasih. Baik. Oke. Suara saya terdengar? Ya, Pak Repto, pertanyaan sangat bagus sekali. Ini yang lagi hot news. Ini kemarin dirapatkan ya di Loka tanggal 31 Desember 2024 kaitannya dengan formulasi dan cara untuk pengadaan tenaga penunjang namanya ini ya Pak Repto ya, ya. yang dulu kita namakan supporting staff kah atau teman-teman SS seperti itu. Baik, ini teman dari pejabat pengadaan boleh minta dibantu untuk menjawab yang kemarin sudah merapatkan hal tersebut. Namun menginformasikan awal Pak Repto kaitannya dengan supporting staff atau lebih dikenal nama di tahun 2025 ini adalah tenaga penunjang. Itu adalah tenaga penunjang yang dibagi 3 kategori ya Bapak Ibu. Nanti lebih jelasnya akan dibantu oleh teman-teman pejabat pengadaan menjabarkan hal tersebut. Bahwasanya tenaga penunjang ini dibagi jadi 3 Bapak Ibu. Satu ini adalah tenaga penunjang yang memang sudah terakomodir di BKN. Datanya itu adalah yang sudah masuk di BKN dan sudah mendaftar P3K dan CPNS ini sudah apa namanya sudah lolos seperti itu nggih. Untuk yang kategori kedua yaitu tenaga penunjang yang masa kerjanya itu lebih dari 2 tahun Bapak Ibu. Ah, lebih dari 2 tahun dan sudah terdaftar di BKN, namun belum masuk di atau belum lolos di P3K dan CPNS di tahun sebelumnya. Dan yang untuk ketiga ini itu adalah tenaga yang memang masa kerjanya itu kurang dari
2 tahun dan belum terdaftar di BKN. Untuk kategori 2 dan 3, ini akan nanti pemberlakuannya berbeda, Bapak Ibu. Untuk yang kelompok kedua, ini nanti apa namanya akan dijelaskan oleh Mas Yosi. Lebih detailnya ini formulasinya mau seperti apa. Mas Yosi sudah bergabung ya di Zoom meeting. Monggo dijawab ini pertanyaan dari Pak Ripto Parakan kaitannya dengan tenaga penunjang Mas Yosi. Mas Yos. Ya, Bu. Oke, baik. Monggo Mas Yosi. Ya, mungkin mohon maaf karena tadi saya baru terima telepon jadi nggak dengar betul pertanyaannya. Mohon bisa diulangi, Pak Repto. Oke. Nggih, eh, Mas Yosi, untuk pertanyaan saya tadi, yang tadi katanya Mbak Mita Bari hot news. Nah, di tahun 2025 itu di Kecamatan Paraan ada salah satu tenaga penunjang yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Nah, untuk pengadaannya, untuk sistemnya, terus untuk taggingnya itu bagaimana Mas Yosi? Mohon dibantu apa diperjelas lagi supaya kami nanti untuk sistem honornya itu kita tidak bingung. Terima kasih Mas Yosi. Ye, matur suwun Pak pertanyaannya. Ye, yang pertama kaitan dengan pengadaan jasa lainnya, proses pengadaannya sama seperti proses pengadaan jasa lainnya yang selain tenaga kerja. Jadi tetap melalui pejabat pengadaan, nanti prosesnya, kemudian Bapak Ibu dipastikan dulu untuk penganggarannya bahwa anggaran untuk membayar gaji tersebut sudah berada pada rekening anggaran barang jasa, bukan rekening belanja pegawai. Mohon nanti bisa dipastikan untuk rekeningnya. Sekali lagi, sudah masuk di dalam rekening belanja barang jasa, bukan belanja pegawai. Kemudian untuk taggingnya, di sirup nanti taggingnya penyedia. Bukan swaklola, tetapi penyedia taggingnya. Sehingga ketika nanti prosesnya itu akan diproses melalui EPL ataupun e-purchasing, RUP tersebut bisa ditarik. Karena apa namanya harus taggingnya penyedia. Nathan, apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Peto? Halo? Mas, coba kami tak sedikit bicara ini. Jadi di rekening kami itu di DPA untuk tenaga penunjang itu sudah ada untuk penggajiannya di rekening jasa pelayanan perkantoran, Mas. Apakah itu harus dirubah? Apa itu tetap itu nanti taggingnya yang dirubah, Mas? Untuk di apa namanya jasa perkantoran itu sudah masuk di rincian rekening belanja barang jasa, Pak? Sudah masuk di jasa, Mas. Jasa di barang dan jasa. Sampun, kalau sampun, Pak. Itu sudah sesuai rekeningnya. Jasa pelayanan kantor, Mas. Berarti nganu nggih, kita nggak usah ngerubah dari SPDRI nggih, tetap kita generate aja, nanti kita tinggal di penyediaannya nggih, Mas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan BPK PAD, dengan Pak Husen dan juga Pak Eko Gunadi. Yang penting rekeningnya sudah masuk di rekening belanja barang jasa. Oke, siap Mas. Terima kasih informasinya Mas Yosi. Nah, bagi Bapak Ibu, mohon maaf ini yang apabila masih ada yang rekeningnya itu masuk ke belanja pegawai, maka monggo bisa segera komunikasi dengan BPKPAD untuk nanti perubahan apa namanya rekening di SIPD-nya. Tapi itu butuh proses sehingga kemungkinan nanti akan ada keterlambatan dalam proses pembayarannya.
Sudah cukup jelas Pak Repto atau masih ada pertanyaan lagi? Oke, Mas, untuk sementara jelas, Mas. Nanti misal kami masih buntu, kami hubungi via WA, Mas. Siap Bapak. Bapak Ibu, kaitannya dengan proses pengadaan jasa lainnya, silakan Bapak Ibu bisa mulai berkomunikasi dengan teman-teman PP yang sudah ada di instansi Bapak Ibu sekalian yang sesuai dengan surat penugasan yang diberikan dari Pak Sekda. Monggo bisa komunikasi apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau langkah-langkah apa yang harus disiapkan oleh perangkat daerah kaitannya dengan proses pengadaan barang jasa tersebut. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Ini ada tambahan sedikit Bapak Ibu kaitannya dengan transaksi di katalog versi 6. Kalau penyediaannya belum masuk di katalog versi 6, monggo bisa didorong untuk segera daftar di katalog versi 6 sehingga nanti proses pengadaan barang jasanya bisa berjalan lancar, tidak terkendala harus menunggu verifikasi penyedianya. Ngaten, matur suwun. Baik, eh, itu tadi tambahan dari Mas Yosi kaitannya dengan tenaga penunjang dan cara penginputan di RUP-nya seperti itu. Dan yang jelas Bapak Ibu sudah bisa dimulai dari hari ini. Untuk Bapak Ibu di perangkat daerah masing-masing ini berkomunikasi dengan teman-teman pejabat pengadaan yang mengampu apa namanya dan mendampingi proses pengadaan di perangkat daerah Bapak Ibu seperti itu. Baik, ada tambahan lagi dari teman-teman PP ataupun Ibu Kasubag PBJ? Pak Edi sudah cukup? Bu Yeni mungkin, kalau ada tambahan Bu Yeni. Namun Pak Edi, kayaknya informasinya sudah sangat cukup. Ya, materi cukup Bu Mita mungkin sudah jam jenengan tadi ngasih waktu 10.30 selesai loh. Ini sudah jam 11. Iya Pak, 10.30 itu untuk paparan dari narasumber nggak ya Pak? Untuk sharing sessionnya ini bisa kita tutup untuk jam 11 ini. Eh Pamungkas ini mungkin dari Bu narasumber ada standing opinion? Tambah dikit Pak, tambah dikit. Oke, Pak Ed. Stressing aja. Jadi kami mohon dari seluruh OPD bahwa pada saat DES sudah selesai input semuanya. Jadi kita tinggal memverifikasi saja. Kemudian nanti akan terkunci pada tanggal 1 Februari. Jadi kami harapkan semua OPD pada waktu DES sudah selesai menginput sehingga nanti verifikasi di kami akan cepat. Makaten Bu Mita, tambahan pun matur suwun. Baik Pak, tadi sudah dipertegas ya sama Pak Edi. Mohon untuk teman-teman di perangkat daerah masing-masing tanggal 9 sudah kita buka DES dan mohon nanti DES ini adalah proses kami memverifikasi ya, bukan proses untuk penginputan di RUP seperti itu. Dan Bapak Ibu, kenapa kita memberikan waktu untuk penginputan dan desnya bahwasanya dari KPK Bapak Ibu yang akan dilaksanakan di awal tahun ini juga dari inspektorat sudah hadir nih Mas Ari Saputra ini ditinjau langsung sama auditornya Kabupaten Temanggung kaitannya dengan RUP
Baik. ataupun nanti akan di-share juga oleh teman-teman pejabat pengadaan yang mengampu di perangkat daerah masing-masing kaitannya dengan proses penginputan RUP penetapan, gitu, Bapak Ibu. Karena tadi itu berkaitan dengan proses audit dari KPK yang ada di MCP KPK seperti itu. Baik, dirasa sudah cukup ya. Tadi paparan sudah di-share oleh Mbak Kiki. Nanti kita share juga di grup masing-masing RUP nggih, Mbak Kiki dan Mas Rais kaitannya dengan bahan paparan tadi. Terima kasih juga tadi sudah ikut berdiskusi dan sharing dari RSUD, Kelurahan Walitelon Utara, Mas Ade, juga dari Dinpusip, kemudian dari Pak Ripto ini dari Kecamatan Parakan, Kelurahan Manding, dan tadi terakhir juga ada informasi penting kaitannya dengan tenaga penunjang dari yang disampaikan oleh Pak Yosia Adi Suselo, JFPPBJ pertama Kabupaten Temanggung. Seperti itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan uh, uh, menambah wawasan dan ilmu untuk paparan hari ini. Tadi sudah disampaikan juga untuk paparannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kiki Emirasari untuk atas paparannya sudah disampaikan, Bu Kiki, dan semoga setelah acara sosialisasi hari ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu di perangkat daerah masing-masing dengan baik. Kaitannya dengan RUP penetapan tahun 2025 dan nanti bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah direncanakan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu di perangkat daerah se-Kabupaten Temanggung, baik dari Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah, Bapak Ibu PPK, Bapak Ibu Admin RUP, pun dari Bapak Ibu PP yang adapkan terima kasih setinggi-tingginya karena sudah bergabung di Zoom Meet. Sebelum saya tutup, ada pantun, boleh minta cakepnya? Cakep. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, saya berpantun. Mohon dibuka dong untuk Zoom-nya ini, jangan ditutup. Kita akan lakukan kuis. Oh bukan, salah. Untuk awal tahun ini tidak ada kuis, Bapak Ibu. Kita akan foto bersama saja. Ya, baik. Ini Mas Admin belum buka ini. Belum buka. Kontak di Gunung Sakura. Oke, apakah sudah siap ini yang mau foto? Pasang senyum yang terbaik di awal tahun 2025 ini, Bapak Ibu, agar aurat kebaikan bisa masuk ke diri kita. Baik, slide 1 ya, Mas Raigil. Ya, oke. Oke, senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, ini Mbak Dian ini belum buka kamera. Jangan salahkan kami kalau tidak ada fotonya sendiri ya. Slide kedua, ini ada 6 slide. Oh, cukup banyak. Sudah? Oke. Oke, Mbak Diana dari Ngadirejo, cantik bukan, pakai baju hijau bisa terlihat. Bu Sari Dwi Martiani, monggo dibuka kameranya. Iya. Mas Prahanto ini belum dibuka nih. Oke. Slide kedua. Sis. Mas Gagas, jangan senyum-senyum sendiri. Oke. Slide ketiga. Oke. Sip. Keempat. Kelima. Terakhir keenam. Cheese. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya, untuk semangatnya. Kita song-song pengadaan di tahun 2025 dengan penuh semangat, penuh keceriaan. Tetap semangat, jangan ngeluh ya Bapak Ibu.
Aura kasih pergi ke Bali. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lain lagi. Cakep. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mbak Mita, silang Mbak Mita. Bu Mita, udah hilang?